Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian sehat? Iya, alhamdulillah kalian sehat. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak sekalian, Bapak ingin mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker pada saat keluar rumah, mencuci tangan dengan air sabun, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Pada saat ini, kalian sedang menyaksikan program yang dibuat oleh TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Irfansyah, biasa dipanggil dengan Bapak Ipan. Pada hari ini, Bapak akan menemani kalian pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD. Supaya pembelajaran kita pada hari ini berkah dan mendapat ilmu yang bermanfaat, kita berdoa dulu ya anak-anak. Iya, sebelum berdoa, Bapak minta kalian mengangkat tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 4, yaitu meneladani akhlak terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terletak pada halaman 34. Jadi kalian bisa menyiapkan buku kalian pada halaman 34. Submateri kita pada hari ini yaitu tanggung jawab. Ya anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami dan menyebutkan arti dari tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dalil-dalil yang terkait dengan sikap tanggung jawab dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum memulai pelajaran, di sini ada video. Jadi anak-anak sekalian simak video berikut ini. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah, nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang, saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Nah anak-anak, tadi kita sudah menonton video Johan anak pemalas. Dia sangat tidak bertanggung jawab ya. Nah, apa itu tanggung jawab?
Bapak akan menjelaskan lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Kita istirahat dulu ya, jangan kemana-mana. Ya anak-anak, kembali lagi kita bersama Bapak Ipan. Di sini kita akan membahas pengertian tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ya, kalian bisa melihat di sini tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Artinya, apapun peran kita di rumah misalnya, kita sebagai anak, atau di sekolah misalnya, kita sebagai murid atau siswa, kita memiliki tanggung jawab. Artinya, kita memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Apabila kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan baik. Apabila kita melaksanakannya tidak dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan buruk. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh tentang tanggung jawab. Setelah mempelajari contoh-contoh ini, nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menjaga kebersihan. Nah, jadi kita bisa menjaga kebersihan salah satunya dengan mandi. Ya, jadi dengan mandi badan kita akan bersih daripada kuman-kuman. Jadi salah satunya menjaga kesehatan kita dengan mandi. Kemudian giat belajar. Jadi anak-anak ya, kita harus rajin belajar. Kenapa? Kalau kita ingin nilainya baik, maka harus rajin belajar. Kalau kita tidak rajin belajar, nilai kita akan buruk. Kemudian contoh tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran kita sebagai hamba, kita harus melaksanakan perintah yang Allah berikan. Misalnya, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, seperti salat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Contoh tanggung jawab kepada orang tua. Peran kita sebagai anak, kita harus berbakti, patuh, dan santun kepada orang tua. Misalnya, kita mau pergi ke sekolah, kita harus cium tangan dulu, bersalaman dan cium tangan kepada orang tua. Contoh tanggung jawab kepada guru. Peran kita sebagai murid atau siswa, kita harus belajar dengan rajin, mengerjakan tugas dan patuh. Misalnya, kalau ada guru memberikan tugas atau PR, kita harus mengerjakannya dengan segera dan mengumpulnya nanti tepat pada waktunya. Contoh tanggung jawab kepada lingkungan. Peran kita sebagai pemelihara lingkungan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya seperti menyapu, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Contoh tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, anak-anak, di sini ada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bapak membacakan kisahnya, kalian simak baik-baik ya. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar. Kisah keteladanan Umar sebagai pemimpin yang patut diteladani ketika Umar mendapati seorang ibu dengan anak-anaknya yang sedang menangis kelaparan. Pada suatu malam, Umar berkeliling dan memasuki sudut-sudut kota Madinah. Sang khalifah pun bertemu seorang ibu dan anaknya yang sedang kelaparan. Umar sendiri yang pergi mengambil makanan. Ia sendiri juga
yang memanggulnya, mengaduknya, memasaknya, dan menghidangkannya kepada keluarga yang malang tersebut. Nah, anak-anak, kisah kepemimpinan Umar yang peduli terhadap rakyatnya menggambarkan bahwa Umar memiliki sikap tanggung jawab. Seorang pemimpin seharusnya bertanggung jawab terhadap kesenangan dan kesusahan rakyatnya. Nah, di sini kita akan membahas dalil-dalil tentang tanggung jawab. Baik anak-anak, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dalil-dalil tanggung jawab. Ya, yang pertama terdapat di dalam Quran surah Al-Muddatsir ayat 38. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, anak-anak, setiap perbuatan kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Kapan? Nanti setelah kita meninggal dan hidup di dalam akhirat. Kemudian Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, jadi anak-anak, apabila kita melakukan kebaikan sebesar zarrah pun, kita akan mendapat balasannya. Dan juga apabila kita melakukan kejahatan sebesar zarrah, juga kita akan mendapat balasannya. Zarrah di situ dijelaskan di dalam kitab tafsir, yaitu ukurannya seperti butiran debu. Nah, artinya sekecil apapun perbuatan kita, kita akan mendapat balasannya. Kemudian yang ketiga, ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun kita tidak mempunyai jabatan, kita juga tetap pemimpin. Pemimpin bagi anggota tubuh kita. Artinya kita harus menjaga anggota tubuh yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ayah juga misalnya, dia juga pemimpin bagi keluarganya. Guru juga pemimpin bagi murid-muridnya. Kemudian presiden juga pemimpin bagi rakyatnya. Nah, masing-masing itu nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepemimpinannya di akhirat kelak. Ya anak-anak, tadi kita sudah membahas pengertian, contoh, dan dalil-dalil tentang tanggung jawab. Di sini hikmah atau manfaat orang yang bersifat tanggung jawab. Yang pertama, dia akan dihormati orang. Yang kedua, mendapat jalan menuju kesuksesan. Dan yang ketiga, dapat dipercaya banyak orang. Dan yang keempat, dapat menumbuhkan rasa disiplin. Nah, demikian pembahasan kita tentang tanggung jawab.
Nah, di sini Bapak mempunyai tugas untuk kalian. Yang pertama, berikan 2 contoh tanggung jawab. Yang kedua, apa yang akan terjadi bila seorang muslim melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, nanti tugas ini dikumpul kepada guru di sekolah masing-masing. Selamat mengerjakan ya. Ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Yang hafal doanya ikuti Bapak ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Bapak ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.